Yang kebetulan juga ada lagu-lagu yang aku ciptakan untuk orang lain itu jadi hits juga seperti untuk Rosa, untuk Afgan, untuk Noah juga gitu. Jadi kayaknya ini saatnya aku juga setelah udah 15 tahun di industri kayak ini gue harus bikin sesuatu nih gitu, dan akhirnya Oke, sahabat Bintang, kita ketemu lagi dalam segmen Bintang Update. Kali ini kita ada tamu, Rian The Massive. Kita mau tanya-tanya soal kesibukan sekarang saat ini, ya kegiatannya apa aja, terus sama kegiatan sehari-hari sama kegiatan bandnya juga apa-apa. Jadi kita langsung tanya-tanya sama Rian aja ya. siap. Mas Gimana Bisa. Rian, kabar? Sehat? Baik, Mas. Apa kabar? Dengar-dengar sekarang katanya udah jadi produser. Ya, Saya tahu Rian memang punya passion musik yang tinggi ya. Yang ngeband kita semua udah tahu lah. Terus kolektor piringan hitam sampai ribuan jumlahnya, koleksi kaos juga. ya. Yang berhubungan sama band-band musik, dan sekarang juga jadi produser. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi Rian kemudian turun jadi produser? Ya, sebenarnya itu adalah siklus 1 dekade biasanya. Biasanya kalau musisi itu kalau udah di atas 10 tahun berkarir di industri, biasanya udah mulai ngurusin mikirin orang lain. Jadi kalau biasanya 10 tahun pertama tuh pasti dia fokus di band, fokus di musiknya dia sendiri, tapi ketika 10 tahun ke atas biasanya akan ada fase di mana si musisi udah mulai mikirin regenerasi, mikirin menemukan bakat-bakat baru, musisi-musisi baru. Dan alhamdulillah selama hampir mungkin dari 2007 berarti ya sampai sekarang 2022 itu berarti kan sudah 15 tahun ya. Kalau nggak salah. Berapa tahun ya? 15 tahun ya? 2002 udah hampir 20 tahun. Sorry. Enggak, kalau 2007 berarti Oh 2007 ya. sampai ke 2022 berarti kan 15 tahun. 15 tahun di industri. Alhamdulillah ya The Massive sudah mungkin sudah banyak hal yang sudah kita raih juga, tapi mimpi kita sih masih banyak ya. Kita The Massive tuh masih punya mimpi yang lebih jauh lagi sebenarnya, tapi di Indonesia kita kayak sudah ya manggung dari ujung ke ujung, dari Sabang sampai Merauke, bikin lagu-lagu yang hits, manggung ditonton puluhan ribu orang, bahkan sampai sekarang pun kita masih terus manggung. Tapi ketika ketika sudah mencapai itu semua, aku pengen juga bisa menemukan lagi musisi-musisi yang bisa melanjutkan semangatku juga gitu. Akhirnya kepikiranlah membuat label musik untuk penyanyi-penyanyi baru, terus juga mengasah kemampuanku juga untuk melatih rasaku untuk ini bisa jadi sesuatu nih anak ini, atau ini lagunya bagus gitu. Karena selama ini kan aku membuat lagu-lagu The Massive dan juga membuat lagu-lagu untuk orang lain juga. Yang kebetulan juga ada lagu-lagu yang aku ciptakan untuk orang lain itu jadi hits juga seperti untuk Rosa, untuk Afgan, untuk Noah juga gitu. Jadi kayaknya ini saatnya aku juga setelah udah 15 tahun di industri kayak ini gue harus bikin sesuatu nih gitu, dan akhirnya terjadilah membuat sebuah label namanya Semesta Musik. Semesta Musik, oke. Entah kenapa suka banget sama kata-kata semesta sih, karena buat aku hidup itu harus bisa bermanfaat untuk semesta kan, tidak hanya untuk diri sendiri kan. Makanya akhirnya memilih nama itu, dan sekarang ini sudah ada 3 artis yang dikontrak gitu. Yang pasti karena kan aku musisi juga ya. Jadi aku pengen ketika mengkontrak musisi itu benar-benar fleksibel, benar-benar gimana caranya win-win solution. Jadi apa yang dia pengen kita coba fasilitasin. Bahkan beberapa artis itu kayak video klip itu mereka yang benar-benar konsepnya mereka yang pikirin, bahkan sampai ada yang ngedirect sendiri gitu. Jadi kayak aku sendiri tidak mau terlalu
mengatur secara kreatif. Oke. Jadi aku hanya kayak menangkap mereka, terus aku punya feeling mereka bagus dan lagu-lagunya mau bagus. Lu pengen gimana? Gitu. Memfasilitasi lah gitu. Ya. Bisa dibilang gitu. Betul. Dan yang mungkin tadi Mas Vincent sempat melihat juga salah satu video klip artisnya Semesta itu namanya Weda Maf. Itu benar-benar itu ide cerita dia sendiri semua. Gitu. So, ada juga Anastasia Ria juga itu musik semua dia yang produce, yang aransemen dia juga. Nah, aku di sini sebenarnya lebih ke bukan hanya sebagai produser tapi juga eksekutif produser. Jadi yang membiayai rekamannya mereka gitu. Oh, oke. Gitu. 3 artis ini ditemuin di mana aja? Oh ya, satu lagi ada Ryan Pono. Nah, Ryan Pono ini sebenarnya bukan nama baru ya. Iya. Dia dulu pernah di Pasto, terus dia juga menjadi vocal director di ajang pencarian bakat seperti Idol, X Factor dan lain-lain. Terus aku lihat kan kebetulan kita udah berteman lama gitu, pas aku lihat tuh kayak dia tuh aku belum menemukan sisi liarnya dia selama ini gitu. Kayak masih selama ini masih diatur sama label yang sebelumnya. Nah, aku pengen di sini dia terserah dia. Lu mau gimana? Lu mau bikin musik yang kayak gimana? Mau bikin musik yang paling susah nggak apa-apa gitu maksudnya. Terserah lu aja. Kan dia suka R&B, lu bikin yang R&B banget aja sekalian. Yang bikin lu happy aja. Bikin musik yang bikin lu happy. Akhirnya terjadilah kerjasama. Malah kita bikin satu album. Kita bikin satu album. Dan ada kemarin baru bikin video klip. Judulnya singlenya Cinta dari Timur. Cinta dari Timur. Karena kan dia kan dari timur ya, orang Ambon sama NTT kan. Jadi itu juga kemarin dia sempat genjreng terus ini bagus rekam. Karena ya itu aku lihat dia punya potensi untuk menjadi penyanyi yang besar juga karena karyanya dia sendiri gitu. Jadi memang kebetulan dia banyak menciptakan lagu juga dan hampir satu album dia yang ciptain di albumnya dia nanti gitu. Ryan Pono. Jadi aku pengen Ryan Pono ini bisa lepas dari bayang-bayang si grup yang lama. Jadi Ryan Pono harus berdiri sendiri gitu. Kayaknya gitu sih. Jadi karakter aslinya yang dimunculkan. Iya, pengen mengeluarkan sisi R&B-nya dia kan sebenarnya R&B banget gitu. Jadi ya alhamdulillah kemarin rekamannya lancar, satu album 10 lagu, ada Recycle juga satu lagunya Utaliko Mahua. Ya punya harapan besar juga sih Ryan bisa menjadi bisa meramaikan industri musik ya yang sekarang, karena mungkin secara karir dia kayak orang udah ingetnya Pasto kan dan udah kelamaan kan. Jadi kita pengen dia kayak lahir kembali dengan musiknya dia yang lebih dia lah gitu. Nah kalau nggak salah Rian tadi sebelumnya sempat bilang sebelum kita wawancara dua artis yang Rian punya tuh direkrut dari media sosial. Ya, betul. Prosesnya gimana sih? Nah, kan memang aku tuh memang aktif di sosial media, di Instagram, di TikTok. Di TikTok jarang-jarang sih, tapi kadang suka kalau ngeliat untuk scroll untuk kepo-kepo sering. Tapi kalau upload di TikTok mungkin jarang-jarang tuh. Aku lebih sering di Instagram sama Twitter sih. Tapi TikTok itu juga bisa menjadi barometer mencari sesuatu yang bagus tuh juga banyak di sana gitu. Entah itu penyanyi atau apapun ya. Musisi itu banyak banget gitu. Dan aku banyak menemukan juga akhirnya ketemulah kalau yang TikTok tuh Weda Maf ini anak bisa dibilang ABG tapi engagement-nya di TikTok bagus banget. Terus ternyata di Instagram pun walaupun followersnya mungkin tidak banyak banget, tapi likes-nya itu bisa sampai 50% dari followersnya. Tinggi tuh. Tinggi, jadi engagement bagus banget gitu. Makanya aku lihat, wah ini anaknya bisa jadi sesuatu nih. Dan look-nya juga kan keren kan, anaknya juga keren. Gayanya keren, terus dia udah mikirin fashion-nya tuh diperhatiin banget gitu. Buat aku itu jadi modal sih. Karena nggak banyak ya musisi yang
mikirin sampai ke penampilan, bahkan dia tuh mikirin sampai bagaimana cover albumnya seperti apa, fotonya seperti apa, dipikirin banget gitu. Detail berarti. Detail banget. Nah, yang satu lagi? Yang satu lagi ada Anastasia Ria itu nemunya di Instagram. Followersnya juga nggak banyak, cuma 1.000 kalau nggak salah waktu itu. Jadi kalau aku tuh suka malah justru mencari talent-talent yang followersnya nggak banyak-banyak. Karena ketika nanti dia besar, aku tahu prosesnya. Oh. Gitu. Kalau misalnya kita ambil misalnya selebgram atau apa yang udah ratusan ribu, jutaan gitu misalnya, itu udah beda. Rasanya juga beda pasti. Maksudnya attitude-nya udah beda gitu. Terus cara dia komunikasi udah pasti beda. Makanya aku lebih seneng justru mencari yang dari kecil. Karena nanti ketika dia besar, aku tahu prosesnya gitu. Merasa terlibat gitu lah ya dalam proses. Iya, pasti. Makanya kalau talenta kan nggak bisa dibohongin nih. Maksudnya patokannya bukan followers kan. Kalau aku tuh nggak ngelihat followers sih sebenarnya. Kalau misalnya dia memang punya talenta, kenapa nggak kita coba fasilitasin gitu. Ya aku melihat ada di dua anak ini dia punya sesuatu yang harusnya bisa jadi gitu. Dan sekarang udah mulai sih ya, udah mulai kelihatan kayak Weda Maaf ini udah mulai di radio-radio, udah mulai diputar lagu-lagunya. Dia udah rilis 2 lagu. Yang untuk albumnya dia itu ada A Face sama Distraction. Distraction keluar, malah A Face udah mulai kedengeran di radio-radio gitu. Terus Anastasia Ria juga udah mulai menggeliat lah lagunya. Jadi ya pelan-pelan tapi pasti sih gitu. Seberapa besar sih pengaruh 15 tahun di The Massive dengan tugas Rian sekarang sebagai produser? Wah, banyak belajar ya 15 tahun. Ya guru saya ya termasuk Ibu Acin ya. Yeah. Ibu Acin tuh kan punya feeling yang luar biasa ya untuk memilih sebuah lagu. A&R terbaik lah menurut saya, termasuk yang one of the best di Indonesia ya, Bu Acin. Itu juga guru saya juga, Ibu Acin. Terus perjalanan selama 15 tahun bertemu dengan banyak orang, ternyata dalam industri ini tuh yang terpenting adalah networking ya. Maksudnya ternyata hubungan baik dengan banyak orang tuh penting sekali gitu. Dan itu kerasa sih setelah 15 tahun di industri, terus akhirnya aku punya label musik sendiri walaupun bukan buat Massive ya. Tapi untuk orang lain. Tapi itu kayak aku jadi banyak hal yang kalau misalnya ini nggak bagus nih. Nah, ini jangan sampai aku lakukan di sini gitu. Jadi hal-hal yang baik dan buruk itu justru itu jadi pelajaran juga. Yang negatif itu juga bukan berarti itu tidak bisa jadi pelajaran. Justru karena hal itu kita bisa, berarti lu nggak boleh begini. Kita harus begini gitu. Jadi pengaruhnya luar biasa sih selama 15 tahun itu sangat besar. Maksudnya dengan aku banyak bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak brand, dengan media, dengan teman-teman media. Ya aku selalu mengajarkan teman-teman adik-adik ini untuk harus baik dengan banyak orang, punya hubungan baik dengan banyak orang, jangan sombong dan lain-lain. Itu kan basic ya, tapi itu penting banget karena banyak juga anak-anak sekarang yang udah besar gitu ya, tapi kurang nice gitu sama orang. Itu aku banyak bertemu juga sih gitu. Jadi aku mencoba untuk mengajarkan, ya sharing lah, bukan mengajarkan, sharing bahwa kalau lu mau awet di industri ya lu harus attitude harus dijaga, latihan, konsisten, ya gitu-gitu. Nggak ada yang ribet sih sebenarnya, nggak ada yang rumit lah yang aku share. Menurut Rian, perbedaan signifikan antara produser dan artis itu di mana sih? Kalau lu kan udah dua-duanya ya. nih. Perbedaannya yang pasti ini, kalau produser itu biasanya dia tahu berbagai prosesnya. Proses itu maksudnya dari budgetingnya, dari mengatur timelinenya. Nah kalau artis biasanya dia hanya mikirin karyanya aja, fokus di karya. Kalau produser dia bener-bener kalau orang masak itu sampai bungkusnya, sampai packagingnya itu produser. Sampai cara jualnya gitu. Sampai cara jualnya.
Itu lebih ke eksekutif produser itu. Eksekutif produser jadi itu udah secara keseluruhan ya. Jadi kayak misalnya aku sekarang bukan hanya sebagai music producer tapi juga eksekutif produser yang memang membiayai. Jadi kayak ini promonya Weda atau Anastasia Ria ini harus nyediain budget berapa. Gitu, misalnya gitu. Untuk video klip budgetnya berapa? Nah, itu kan itu nggak apa istilahnya yang nggak dijalankan sama artis. Artis kan hanya bikin musik aja. Tapi sekarang ini justru ada juga yang 360 karena kan independen. Nah, di era masih sama era artis sekarang beda karena kebanyakan sekarang musisi-musisi yang besar sekarang justru yang independen. Yang 360 yang benar-benar mikirin promonya sendiri, produksi dia sendiri. Terus jualan dia sendiri. Begitu sekarang. Nah, tugasnya label apa? Kita nggak bisa kayak dulu. Kita nggak bisa terlalu apa ya, kasarnya itu dulu bahasa diktator lah gitu. Mengatur banget tuh nggak bisa sekarang. Kita harus, cara anak sekarang juga beda. Memahami anak sekarang tuh beda loh. Jadi kita tuh harus mendengarkan juga apa yang mereka pengen. Ya. Itu aku rasain banget sih. Jadi kayak aku nggak pernah mencoba memaksakan apa yang aku pengen doang. Tapi aku coba memberi masukan, tapi bukan harus. Tetap yang menentukan adalah si artis tersebut. Karena yang tahu dia mau kemana adalah si artis tersebut. Gitu.